Apakah penyemprotan air dalam jumlah besar di berbagai jalan protokol di ibu kota menjadi solusi jangka pendek yang efektif untuk menangkal polusi? Kita akan berbincang dengan anggota bidang kajian penanggulangan penyakit menular PBID, Dr. Erlina Burhan. Selamat malam, dokter. Selamat malam, Sasa. Dokter, dari penelitian yang sudah ada nih mengenai penyemprotan jalan di tahun 2021 lalu, bukan di Indonesia memang, tapi ini menunjukkan bahwa menyemprotkan air dalam jumlah besar justru dapat meningkatkan konsentrasi dan juga kelembaban PM 2,5. Benar demikian, dokter? Ya, itu kalau kita bacanya kan itu dari suatu penelitian di Cina ya, di Tiongkok ya, bahwa penyemprotan seperti itu kan dengan tenaga power yang cukup, sehingga tadi kan kalau kita lihat itu justru ada aerosol kan, ada uap. Nah, ini dikatakan kalau untuk partikel material yang 2,5 yang ukuran kecil itu, yang sangat kecil itu tidak akan memberikan dampak, tetapi lebih berdampak kepada partikel-partikel yang lebih besar, yaitu PM10. Jadi untuk jangka pendek mungkin sebagian bisa menghilangkan komponen dari polusi udara, tetapi tidak semuanya. Justru kan yang lebih berbahaya sebenarnya ini ya adalah PM 2,5 karena ukurannya yang sangat sangat kecil, sehingga kalau terhirup itu nggak bisa disaring langsung ke saluran nafas bagian dalam, bahkan bisa penetrasi ke pembuluh darah. Itu artinya penyemprotan oleh water cannon ini justru tidak efektif. Ya, saya nggak bilang tidak efektif, tetapi kurang efektif karena berdampak sebetulnya untuk yang ukuran yang lebih besar, yaitu PM10. Tapi dampaknya untuk PM25 tidak ada. Bahkan penelitian yang di China atau Tiongkok itu menyebutkan justru makin menimbulkan banyak aerosol. Nah, itu lihat di gambaran kan banyak uap-uap tuh aerosol yang terbentuk, itu justru menambah konsentrasi dari PM2,5. Ibu boleh sedikit dijelaskan mengenai perbedaan PM10 dan juga PM2,5? Apakah PM10 ini juga meningkatkan potensi polusi dan juga menimbulkan banyak aerosol tadi? Apakah justru menimbulkan lebih banyak lagi potensi polusi atau seperti apa, Ibu? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa PM itu singkatan dari partikular matter, jadi ukuran dari polusi tersebut. Jadi materi polusi tersebut yang 2,5 itu ukurannya yang nanomikron ya, jadi sangat kecil sekali, yang tidak punya gaya berat sehingga melayang-layang di udara begitu ya. Dan itu tadi daya penetrasinya ke saluran nafas itu bisa langsung karena saking kecilnya nggak bisa disaring. Kita tahu kan bahwa saluran nafas ini punya sistem filtering, penyaringan, mulai dari bulu hidung, di hidung sampai ke bagian dalam. Nah, ini tidak bisa disaring, tapi bisa langsung masuk. Berbeda dengan PM10 yang ukurannya 10 mikron tersebut, ini masih bisa disaring begitu. Jadi yang kalau dari penelitian yang di Tiongkok menyebutkan bahwa penyemprotan air di jalan-jalan ini bisa membersihkan PM10. PM10 ini contohnya debu ya. Kalau debu kan masih terlihat tuh debu, dan juga mungkin dari buangan-buangan sampah dari bangunan, debu bangunan. Tetapi kalau PM2,5 enggak, PM2,5 itu dari hasil pembakaran kendaraan bermotor atau pembakaran hasil dari pabrik begitu ya. Jadi ini kira-kira perbedaannya seperti itu. Jadi justru yang mesti menjadi fokus untuk dikurangi atau dihilangkan itu adalah PM 2,5 itu ya, Bu. Lalu bagaimana kalau misalkan bukan water cannon solusinya karena hanya bisa menghilangkan PM yang lebih besar, PM 2,5 ini bisa dikurangi atau dihilangkan dengan apa, Bu? Ya, jadi ini kan kita terjebak kepada intervensi di hilir ya. Harusnya kan kita lebih ke hulu, jadi lebih ke arah melihat ini penyebabnya apa. Kita selama ini kan tahu bahwa penyebab polusi ini terutama PM2,5 ini adalah hasil emisi dan juga buangan dari alat transportasi, dari kendaraan bermotor begitu kan, dan juga dari buangan dari pabrik. Ya, contohnya dari pembangkit listrik tenaga uap yang dari batu bara dan lain sebagainya, itu kan juga menghasilkan polusi dalam bentuk
PM2.5. Nah, harusnya ke sana pencegahannya, dan saya tahu ini tidak bisa dalam waktu singkat, harus dalam waktu lama, dan juga harus melibatkan multisektoral sebagaimana dulu kita pernah berhasil pada saat COVID, yaitu semua pihak yang terlibat turun tangan. Contohnya bukan saja Kementerian Kesehatan yang mungkin dampaknya Kementerian Kesehatan yang turun tangan, contohnya akan terjadi banyak kasus ISPA, banyak orang dengan serangan batuk, pilek, kemudian juga akan ada orang-orang asma yang trigger menjadi serangan. Nah, ini mungkin domainnya Kementerian Kesehatan, dan juga upaya-upaya pencegahan pakai masker, jangan keluar rumah. Kalau di dalam rumah dan kalau udaranya kotor, pakailah air purifier begitu ya. Tetapi sebetulnya kita juga harus lihat mungkin dari Kementerian Lingkungan Hidup, ya, kemudian Kementerian Baik. Industri atau apa yang membawahi pabrik-pabrik begitu ya, dan juga mungkin dari Kementerian Perhubungan yang eh, menghimbau masyarakat untuk memakai kendaraan transportasi umum, kemudian juga Baik, kemudian Ibu, melakukan ya, cek emisi yang solusi berkala baik begitu itu kan. kan adalah Ya. solusi jangka panjang yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi dampak dari polusi ini. Terakhir Ibu, Dan solusi multifaktorial. baik, solusi jangka pendeknya apa? Apakah waterbombing sebenarnya ini lebih efektif untuk menghilangkan PM2,5? Singkat saja Ibu. Ya, jadi saya kira mungkin lebih baik membuat modifikasi hujan ya, atau hujan buatan, karena kan hujan buatan itu lebih terlihat alami dan tidak ada semprotan yang dengan kekuatan penuh yang menghasilkan aerosol begitu. Tapi itu tentu saja ini nggak bisa hanya sekali-sekali, tapi mungkin berturut-turut dalam waktu mungkin seminggu lalu berhenti, nanti dilakukan lagi, itu jangka pendek sih ya. Tapi mungkin juga mahal. Ya, ya kita inilah timbang-timbang mana yang lebih cost efektif begitu. Baik, terima kasih anggota bidang kajian penanggulangan penyakit menular BPPID, Dr. Erlina Burhan telah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia.